Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Haidar dan teman saya bernama Ilham Muhammad Ridwan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang yuk mengenal bimbingan dan konseling. Apa itu BK? Nah, menurut Syamsul Yusuf, bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan konselor kepada para individu atau konseli secara berkesinambungan supaya bisa memahami potensi yang ada di dalam diri dan juga lingkungannya, menerima diri sendiri, mengembangkan diri secara maksimal, dan menyesuaikan diri secara positif. Selain itu, konseli juga diharapkan bisa bersikap konstruktif terhadap tuntutan norma kehidupan dengan baik secara agama maupun budaya, sehingga bisa mencapai kehidupan yang lebih bermakna, baik itu secara pribadi ataupun sosial. Nah, setelah kita mengenal pengertian BK, di dalam bimbingan konseling terdapat bimbingan dalam BK dan bidang dalam BK serta layanan dalam BK. Apa aja sih bidang-bidang di dalam BK? Nah, di dalam bimbingan dan konseling terdapat bidang-bidang bimbingan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan aspek-aspek pribadi seorang siswa. Bidang-bidang dalam BK yaitu yang pertama ada bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi yaitu bantuan bagi individu untuk memecahkan masalah kompleks termasuk berupa masalah pribadi yang bersifat rahasia seperti masalah keluarga, persahabatan, ataupun cita-cita. Bimbingan pribadi penting untuk individu supaya bisa meredam perang batin, mengatur diri, mengisi waktu luang, merawat jasmani, mengatur nafsu seksual dan lainnya. Contohnya, pada siswa, mereka harus menghadapi bagian dari dirinya yang lain. Bagaimana mengalihkan perasaan dari yang semula sedih bisa jadi gembira, bagaimana menghadapi situasi di mana kamu ingin mengejar cita-cita tapi tidak tahu bagaimana langkah ke depannya. Yang kedua, ada bimbingan sosial. Bimbingan sosial ini adalah bimbingan dari seorang ahli seperti konselor untuk kelompok maupun individu. Tujuannya yaitu membantu individu maupun kelompok tersebut agar mampu menghadapi juga memecahkan semua masalah pribadi sosial, termasuk masalah dalam menghadapi konflik pergaulan ataupun masalah pribadi. Yang ketiga, ada bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan layanan bimbingan bagi para siswa supaya bisa menciptakan kebiasaan belajar yang optimal, mengembangkan rasa ingin tahu, juga membantu meningkatkan motivasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan siswa. Nah, penguasaan baru tersebut merupakan tujuan belajar supaya bisa mencapai sesuatu dan mampu mencapai hal baru, maka itulah tanda dari perkembangan aspek, entah itu aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Lalu yang keempat ada bimbingan karir. Nah, bimbingan karir itu sebagai bimbingan konseling. Apa itu bimbingan karir? Bimbingan karir sebagai bidang bimbingan konseling adalah upaya yang harus dilakukan guna membantu siswa agar mampu memilih ataupun mempersiapkan diri dalam sebuah pekerjaan. Bimbingan karir juga bertujuan supaya membantu siswa lebih siap, terutama membangun kemampuan yang dibutuhkan ketika harus mengejar pekerjaan yang diinginkan. Bimbingan karir ini lebih dari sekedar memberikan respon terkait apa saja masalah yang muncul, tetapi juga tentang bagaimana individu bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap yang dibutuhkan ketika hendak melamar pekerjaan tertentu. Di sini saya akan membahas layanan dalam BK. Selain bidang-bidang dalam BK, terdapat jenis-jenis layanan BK, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, layanan orientasi. Apa sih layanan orientasi itu? Fungsi layanan orientasi memberikan pemahaman bagi siswa supaya bisa mengenal lingkungan baru, termasuk lingkungan sekolah, dan semua objek yang dipelajari, sekaligus mempermudah maupun memperlancar siswa dalam mengenal lingkungan baru. Layanan orientasi berjalan 2 kali per tahun, yaitu tiap awal semester. Tujuannya layanan tersebut yaitu supaya para siswa bisa beradaptasi dengan lingkungan baru secara memadai. Fungsinya untuk pencegahan dan pemahaman. Selanjutnya ada layanan informasi. Dalam layanan informasi ini membantu para siswa agar bisa menerima maupun memahami semua informasi, termasuk informasi diri, sosial, belajar, berkarir, bergaul, juga pendidikan lanjutan. Pemberian layanan informasi yaitu membantu supaya siswa bisa mempertimbangkan atau memutuskan suatu hal secara tentang masalah pribadi, masalah sosialnya, masalah belajar, ataupun masalah karirnya, karena informasi yang diperoleh sudah cukup. Nah, pemberian layanan informasi ini fungsinya adalah pencegahan dan pemahaman. Selanjutnya ada layanan pembelajaran. Dalam layanan pembelajaran, bimbingan dan konseling di sekolah juga membantu supaya siswa bisa mengembangkan sikap dan punya kebiasaan belajar yang baik, sehingga siswa bisa menguasai materi belajar maupun penguasaan kompetensi yang cocok sesuai kemampuan dan kecepatan diri dalam berbagai aspek tujuan maupun kegiatan belajar lainnya. Nah, layanan pembelajaran ini berperan untuk pengembangan diri, jadi untuk mengembangkan diri para siswa. Nah, selanjutnya layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini berfungsi supaya para siswa bisa mendapatkan penempatan dan penyaluran dalam kelas, kelompok belajar, program latihan, program studi, magang, kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat, potensi, minat, juga kondisi pribadi. Tujuannya supaya siswa bisa mengembangkan seluruh bakat minatnya, juga potensi lainnya. Nah, layanan penempatan dan penyaluran pada bimbingan dan konseling fungsinya adalah untuk pengembangan siswa. Yang kelima, ada layanan penguasaan konten.
Layanan penguasaan konten adalah layanan yang sangat membantu siswa dalam menguasai sebuah konten, misalnya kompetensi tertentu ataupun kebiasaan yang sangat bermanfaat bagi siswa, sehingga menjadi pribadi dengan kemampuan yang lebih baik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarganya. Dan layanan selanjutnya, layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan ini adalah layanan konseling dan bimbingan berikutnya, yaitu layanan yang memungkinkan siswa memperoleh bimbingan langsung pada saat tatap muka per individu, bantuan guru ahli membicarakan dan mencari solusi masalah agar perkembangan siswa lebih baik. Nah, tujuan layanan konseling perorangan ini yaitu siswa bisa menyelesaikan masalah dan berfungsi sebagai pengentasan atau advokasi. Selanjutnya yaitu layanan bimbingan kelompok. Apa sih layanan bimbingan kelompok? Layanan pada bimbingan konseling ini membantu sejumlah siswa bersama-sama dalam kelompok untuk mendapatkan bahan dan penjelasan tentang pokok pembahasan. Tujuannya agar siswa lebih paham dan mampu berkembang secara sosial, sehingga siswa tidak hanya menjadi seorang siswa yang memperoleh dukungan sosial, tapi juga bisa mengembangkan kemampuan dalam kegiatan belajar, karir, juga mengambil keputusan dalam dinamika kelompok. Layanan tersebut berfungsi dalam pemahaman dan pengembangan siswa. Nah, yang kedelapan adalah layanan konseling kelompok. Yang tadi bimbingan kelompok, sekarang ada layanan konseling kelompok. Layanan konseling ini adalah layanan yang membantu para siswa, termasuk anggota kelompok, supaya mendapatkan peluang pembahasan dan juga pengentasan berbagai masalah pribadi dalam dinamika kelompok. Pembahasan masalah tersebut adalah untuk masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota, fungsinya untuk pengentasan dan juga advokasi. Nah, kesembilan, layanan konsultasi. Apa itu layanan konsultasi? Yaitu layanan di mana para siswa bisa memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan berbagai cara yang perlu dilakukan supaya bisa menangani masalah atau kondisinya. Konsultasi pada layanan BK yaitu proses dalam bimbingan teknis bagi konselor, orang tua, konselor, dan administrator supaya bisa menjadi identifikasi dan juga perbaikan masalah. Selain itu, tujuannya adalah sebagai konseling atau psikoterapi, karena konsultasi yang berjalan bukan merupakan layanan langsung untuk klien, tapi secara tidak langsung bisa memberikan layanan bagi klien dengan menggunakan bantuan dari orang lain. Nah, di sini ada layanan mediasi. Apa sih layanan mediasi ini? Layanan mediasi bagian terakhir tentang layanan bimbingan konseling di sekolah berupa layanan mediasi. Tujuannya adalah supaya siswa bisa menyelesaikan masalah perselisihan serta perbaikan hubungan antar mediator dalam layanan tersebut. Itulah informasi lengkap tentang apa saja jenis layanan bimbingan konseling yang dapat dilakukan oleh guru BK atau konselor di sekolah. Semua layanan tersebut ditunjukkan untuk pengembangan diri siswa agar lebih baik. Jadi layanan ini tergantung siswanya, tipe-tipe siswanya gimana, yang cocok baru diberikan kepada konseli atau siswa tersebut. Mungkin itu saja pembahasan layanan dalam BK. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.